Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الحديث. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Wahhab, ya Fattahu ya Alim ya Wahhab, ya Fattahu ya Alim ya Wahhab. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana berkat limpahan kudrat dan iradatnya, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita berkumpul bertatap muka kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa di hari yang mulia, di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih nasibkan kita, sehatkan kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian ini, yang mudah-mudahan dengan perkumpulan ini menjadikan wasilah Allah Subhanahu wa taala meridhai segala langkahan aktivitas ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat berlimpah salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan keselamatan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan sedikit mudzakarah, kita akan sedikit menjelaskan tentang takwa, dan takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat takwa, kata takwa mudah diucapkan oleh kita, sesuatu yang memang pelafalannya mudah diucapkan oleh kita, akan tetapi realisasinya, pengamalannya itu sangat susah sebetulnya. Dan sifat takwa juga merupakan salah satu sifat yang memang harus ada bagi kita selaku orang muslim, yang harus ada di diri kita selaku orang yang beriman, karena inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi takwa menurut beberapa ulama. Apa itu yang dimaksudkan dengan takwa? Sebelum saya masuk kepada pembahasan takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut sebagian ulama, ta'rifnya takwa, pengertian takwa, definisi takwa terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ittiqaun fid din. Yang kedua ittiqaul abidin, dan yang ketiga ittiqaul arifin. Yang pertama ittiqaun fid din. Apa itu ittiqaun fid din? Takwa menurut ilmu tauhid.
Takwa menurut ilmu tauhid adalah yang dimaksud dengan takwa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa menurut ilmu tauhid. Jadi yang dimaksud orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah. Yang dimaksud dengan takwa itu adalah orang yang di dalam dirinya terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa menurut ilmu tauhid. Takwa menurut ilmu tauhid dalam dirinya ada iman, yaitu tasdiqul qalbi bima ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal iqraru bih. Orang beriman itu mengucapkan dengan lisan, mentekadkan dengan hati, melaksanakan dengan anggota badan kita apa-apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa pun seperti itu menurut ilmu tauhid. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 2, hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fih. Itu adalah Al-Qur'an yang memang dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, yang memang di dalam Al-Qur'an itu ketika Al-Qur'an memerintahkan maka kita selaku orang mukmin harus melaksanakan. Ketika di dalam Al-Qur'an ada larangan Allah maka itu kita tinggalkan. Itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa orang yang bertakwa itu? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang beriman pada suatu yang gaib, orang-orang yang beriman. Di situ menyimpulkan bahwa menurut ilmu tauhid yang dimaksud dengan takwa itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ittiqaun fiddin. Yang kedua ada ittiqaul abidin. Takwa menurut ilmu fikih. Takwa menurut ilmu fikih adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita tahu ilmu fikih itu membahas tentang ahkamus syar'iyyah, yaitu hukum wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Di situ ada perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan, wajibnya, sunnatnya, dan ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tinggalkan. Misalkan salat. Salat hukumnya wajib. Di dalamnya terdapat gerakan-gerakan bagaimana caranya kita salat. Sebelum salat kita harus berwudu, itu diketahui dengan ilmu fikih. Jadi takwa menurut ilmu fikih adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam definisi takwa menurut ilmu fikih, di situ dikatakan imtithal, yaitu melaksanakan, dan ijtinab, yaitu meninggalkan. Di sini ta'rif takwa tidak dijelaskan if'alu. Fi'lu juga melaksanakan. Di sini imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, bukan fi'lu awamirillah. Yang dimaksud dengan fi'lu awamirillah adalah sekedar mengerjakan perintah Allah, atau bisa jadi dengan keterpaksaan kita mengerjakan perintah Allahnya. Contoh seperti kita santri misalkan sholat karena disuruh sama ustadznya, atau sedekah biar dilihat orang, atau pergi haji biar ada titel hajinya, biar orang-orang tahu bahwa kita itu pergi haji. Kita melakukan ibadah yang sifatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terbesit dalam hatinya ibadahnya bukan karena Allah, itu fi'lu namanya. Makanya di sini ta'rifnya imtithalu awamirillah. Apa itu imtithalu awamirillah? Imtithalu awamirillah adalah mengerjakan dengan sepenuh hati, mengerjakan dengan ikhlas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
di sini konteksnya imtithal. Kemudian wajtinabun nawahi. Di sini ta'rifnya bukan tarkun nawahi. Tarkun nawahi artinya meninggalkan dengan sebab apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti seseorang meninggalkan sifat maling karena takut akan polisi. Orang tersebut meninggalkan maling karena takut akan ditangkap oleh polisi, bukan karena Allah melarang. Maka menurut sebagian ulama dikatakan itu belum termasuk takwa. Jadi yang dimaksud dengan takwa itu harus imtithal dan ijtinab. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah didasari dengan hati yang ikhlas. Sepenuh hati kita melaksanakan dan meninggalkannya, maka itu adalah takwa menurut ilmu fikih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga ada takwa ittiqaul arifin. Takwa menurut ahli ma'rifat. Takwa menurut orang-orang yang wusul ilallah. Orang-orang yang hatinya berduaan dengan Allah. Dalam hatinya selalu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut takwa, menurut ahli ma'rifat adalah wusulul qalbi bittajalli ilallah. Sampainya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tajalli. Yang dimaksud dengan tajalli ini adalah merasa berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa paduduaan kalau dalam bahasa Sundanya. Hati itu selalu ada Allah. Jadi takwa menurut ahli ma'rifat itu adalah orang yang di dalam hatinya selalu ada Allah. Orang yang dalam hatinya selalu terdengar Allah, Allah dan Allah, tidak ada yang lain. Karena kita tahu hati adalah raja. Ketika hati tersebut bagus, ketika hati tersebut bersih, maka semua badan kita akan bagus, semua badan kita, aktivitas amal perbuatan kita pun akan bagus. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan banyaknya ilmu, bukan dengan banyaknya amal, akan tetapi dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Semakin bersih hati kita, maka semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada orang yang berpikiran, yang merasakan kok saya ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kok saya itu susah untuk ke masjid, kok saya itu susah untuk membaca Al-Quran walaupun satu hari satu ayat, lihat ke hati kita dulu. Apakah hati kita kotor? Apakah hati kita penuh dengan dosa? Bersihkan dulu hati, maka insya Allah Allah akan dekat dengan kita. Jadi yang ketiga, takwa menurut ahli ma'rifat itu adalah sampainya hati kita kepada Allah, dalam artian hati kita selalu berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kita harus berusaha menjadi orang yang bertakwa. Alkisah, ada seorang pemuda ahli takwa, ahli ibadah, ahli takwa, tapi pemuda tersebut lugu orangnya, sangat lugu. Berguru kepada seorang, kata gurunya, wahai murid-muridku, engkau telah lulus di sini dan aku persilahkan engkau pulang kembali ke rumah kalian, dan pergilah kalian semua, bekerjalah sesuai dengan pekerjaan ayah kalian semua. Tapi ingat, kata gurunya, di setiap pekerjaan kalian, di setiap pekerjaan yang akan kalian lakukan, sertai ketakwaan kepada Allah. Jangan lupa takwa kepada Allah, apapun itu pekerjaannya. Si pemuda yang lugu itu pulang ke rumah menanyakan kepada ibunya, wahai ibu, pekerjaan ayahku dulu itu apa? Ibunya sambil ada rasa takut menjawab, anakku, ayahmu itu sudah meninggal, kenapa engkau tanyakan pekerjaan ayahmu? Kemudian jawab oleh pemuda tersebut, aku ingin melakukan profesi ayahku. Kata guruku seperti itu.
Dengan keterpaksaan dipaksa terus oleh anaknya, ibunya pun menjawab, wahai anakku, dulu ayahmu itu seorang pencuri. Kemudian kata anaknya, karena lugu, ya udah aku pun mau jadi pencuri aja, kata anaknya. Jangan, anakku, itu pencuri adalah suatu hal, suatu akhlak yang sangat dibenci oleh Allah. Tapi guruku yang bilang, kata anaknya. Guruku yang bilang, kata guruku, pergilah ke rumah, bekerjalah sesuai dengan pekerjaan ayahmu, dan sertai ketakwaan ketika bekerja. Ya sudah, anak tersebut belajar bagaimana caranya mencuri. Bagaimana caranya supaya bisa mencuri ke rumah orang. Setelah belajar, pemuda tersebut awalnya pergi ke rumah tetangganya malam-malam. Pergi ke rumah tetangganya, ketika masuk ke rumah tetangga tersebut, oh, kata guruku, itu harus didasari dengan ketakwaan. Menurut agama Islam, kita tidak boleh mengganggu tetangga, bahkan harus memuliakan tetangga. Batallah pemuda tersebut mencuri. Pergi ke rumah yang sebelahnya lagi, ternyata rumah tersebut merupakan rumah yatim. Kemudian masuklah ke dalam, dan kata guruku, itu harus disertai dengan takwa. Dalam hukum Islam itu tidak boleh kita memakan harta anak yatim, maka dibatallah mencuri tersebut. Kemudian di sebelahnya lagi ada rumah yang besar, rumah orang yang kaya, tidak ada penjaganya. Masuklah orang tersebut, kemudian dicari dalam suatu ruangan, ditemukan harta yang sangat banyak. Terus dia berpikir, nah ini pekerjaannya harus didasari dengan ketakwaan. Saya berpikir, ini orang yang punya rumah, ini orang yang punya harta, apakah sudah mengeluarkan zakatnya atau belum? Dihitung sama pemuda itu. Dicari kertas, kemudian ditulis. Menurut sebagian keterangan, pemuda tersebut ahli dalam menghitung. Dihitunglah zakatnya itu berapa, itu hartanya dikumpulkan, jumlahnya berapa, kemudian zakatnya dihitung. Ketika menghitung zakat, waktu fajar telah tiba. Oh, saya mau harus sholat tahajud dulu, sholatlah dulu di tengah rumah sambil membawa obor. Ketika itu yang punya rumah bangun melihat pemuda tersebut, dan yang marah, pasti marah, ada orang yang tidak dikenal masuk ke rumah itu. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Katanya. Tapi apa jawab pemuda tersebut? Mari Tuan, kita sholat dulu, sholat tahajud dulu berjamaah, mari silahkan. Sholatlah bareng-barengan. Setelah sholat ditanya oleh yang punya rumah, kamu siapa? Kenapa masuk ke rumahku? Kenapa kamu melihat harta-hartaku? Dijawablah oleh pemuda tersebut, aku profesiku adalah pencuri. Ini disuruh oleh guruku, akan tetapi profesi itu harus didasari dengan ketakwaan. Makanya ketika aku mencuri, dalam hukum Islam harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Maka aku sedang menghitung zakatnya, nih segini zakat Tuhan. Dipikirlah, gak masuk logika. Kalau orang memang benar-benar pencuri, itu harta sudah diambil semuanya, sudah dibawa pulang. Tapi kok pemuda ini berarti orang baik sebetulnya, tapi profesinya yang salah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya yang punya rumah, wahai pemuda, mau gak engkau menjadi sekretaris pribadiku dan aku nikahkan kamu dengan putriku? Dengan sebab apa itu? Dengan sebab ketakwaan, walaupun lugu sebetulnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya itu takwa dalam kehidupan kita. Ketika kita bertakwa kepada Allah, nanti akan saya jelaskan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apapun kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua yang kita mau. Manfaat kita mempunyai sifat takwa nanti insya Allah akan saya jelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ada 4. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud kita bertakwa itu adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dalam hatinya terdapat rasa takut kepada Allah, maka orang tersebut tidak akan takut dengan hiruk pikuk kebisingan dunia.
maka orang tersebut tidak akan takut dengan apa yang ada di hadapan orang tersebut. Maka orang tersebut tidak akan takut dengan kejadian-kejadian yang akan menimpanya. Kenapa? Karena orang itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullaha rabbal alamin. Karena sungguhnya aku takut pada Allah. Tidak akan takut dengan apa yang ada di dalam isi dunia. Itu adalah orang yang sudah ada dalam hatinya al-khaufu minal jalil, ay min azabillah. Takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu al-mu'min bainal khauf war raja. Mu'min itu di antara khauf, takut dan raja. Takut dari siksa Allah, raja mengharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, siksa Allah Subhanahu wa taala yang paling ringan saja nanti di neraka. Ketika orang tersebut menginjakkan kakinya di bumi, menurut sebagian hadis pun menurut sebagian hadis lain, ketika orang tersebut diberi sandal dari neraka, maka ubun-ubunnya mendidih, ubun-ubunnya panas. Itu siksaan yang paling ringan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sisaan Allah nanti di neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahu juludan ghairaha liyadzuqul azab. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kufur biayatina terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, maka akan kami memasukkan mereka ke neraka. Saufa di sini mempunyai makna taswif. Wasinutan fisin tadullu qaribah wa saufa taswifin tadullu ba'idah. Saufa mempunyai taswif, mempunyai makna akan, tapi dalam waktu panjang, dalam artian akan dimasukkan ke neraka nanti di akhirat sana. Kullama nadijat, setiap kali hangus, juluduhum, kulit-kulit mereka setiap kali hangus, dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baddalnahu juludan ghairaha liyadzuqul azab, maka kami akan mengganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan pedasnya azab, agar mereka merasakan pedihnya azab. Salah satu azab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala akan meratakan orang tersebut dengan tanah. Allah Subhanahu wa taala akan mengelupas kulitnya dan Allah Subhanahu wa taala akan membentuk kulitnya yang baru dan dikelupas lagi terus seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Timbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam setelah keluar dari surga, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan beliau ke dunia, Nabi Adam alaihi salam tidak pernah menengadah, tidak pernah mengangkat kepalanya, selalu menunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh alaihi salam karena putranya yang tidak beriman, karena putranya yang tidak mau ikut kepada Nabi Nuh alaihi salam, beliau menangis selama 300 tahun. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam setiap salat dari dadanya terdengar detak jantung yang sangat kencang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama. Ketika sholat terdengar suara detak jantung seperti langkahan kaki seseorang. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersih daripada dosa-dosanya, akan tetapi ketika sholat selalu berdetak jantungnya karena takut dari Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan radhiyallahu an saat melewati pemakaman, dia selalu menangis bahkan sampai pingsan. Ditanya, wahai Utsman bin Affan, kenapa engkau sampai menangis bahkan sampai pingsan ketika melewati pemakaman? Apa jawabnya? Aku membayangkan betapa ngerinya alam kubur, betapa ngerinya alam barzah.
Kalau di akhirat nanti banyak orang, tapi kalau di alam kubur nanti satu orang yang akan ada di dalamnya, maka aku takut. Kemudian Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an menangis, selalu menangis tiap hari. Istrinya pun ikut menangis. Ditanya, wahai istriku, kenapa engkau menangis? Dijawab oleh istrinya, apa yang menyebabkan engkau menangis, maka yang menyebabkan aku menangis pun sama. Apa jawab Rawahah radhiyallahu an? Abdullah bin Rawahah, aku menangis karena aku selalu teringat bagaimana nanti ketika aku melewati sirat. Karena di bawahku itu ada neraka. Yang kita tahu sirat itu merupakan jisrun mamdudun ala matni jahannama adakkum minas saifi wa ahaddu minas saif, adakkum minas syari wa ahaddu minas saif. Sirat itu adalah sesuatu yang membentang, jalan yang membentang di atas neraka jahanam, yang mana lebih lebih tipis daripada rambut. Menurut sebagian keterangan, kalau rambut kita itu dibagi 7 bagian, itu sirat. Kemudian lebih tajam daripada apa? Daripada pedang. Abdullah bin Rawahah memikirkan bagaimana caranya saya melewati sirat tersebut supaya tidak masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu saya menangis. Al khaufu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbulkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau kita sudah ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin seyakin-yakinnya kita tidak akan takut dengan apa yang ada di hadapan kita. Kita tidak akan takut dengan kejadian-kejadian yang akan timbul, akan terjadi kepada kita. Kenapa? Karena di hati kita selalu ada Allah, kita selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, takwa itu adalah wal amalu bit tanzil, beramal dengan tanzil, beramal dengan kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah. Karena kita tahu Al-Quran dan sunnah merupakan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Taraktu fikum amrain. Aku meninggalkan 2 perkara yang mana kalau 2 perkara tersebut engkau laksanakan, engkau amalkan, lan tadillu abadan, kalian semua tidak akan apa? Tidak akan sesat. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laksanakan, amalkan Al-Quran dan sunnah, maka itu kita akan menjadi orang yang bertakwa. Beramal dengan Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar baginda besar Nabi Muhammad SAW. Contoh akhlak yang mulia, akhlaknya Rasul ya ada di dalam Al-Quran. Kemudian pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berpedoman terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka Al-Quran tersebut akan membawa kita ke syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan wasilah kita dimasukkan kepada syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan beradabnya pun kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, beradab pada Al-Qur'an, apalagi membaca dan mengamalkannya. Daulah Bani Utsmaniyah. Kita tahu Daulah Bani Utsmaniyah itu kejayaannya sampai 6 abad. Menurut sebagian keterangan 623 tahun. Dan hampir 3/4 dunia dikuasai oleh Islam pada masanya. Daulah Bani Utsmaniyah. Akan tetapi sebelum kejayaan itu terjadi, ada sebuah kejadian. Pendiri Daulah Bani Utsmaniyah itu adalah Utsman Ghazi. Utsmaniyah, makanya Utsmaniyah, pendirinya Utsman. Utsman Ghazi, pendirinya itu pada suatu hari Utsman Ghazi berkunjung ke rumah gurunya, namanya Syekh Edebali. Berkunjung ke rumah gurunya, bertamu ke rumah gurunya, ngobrol-ngobrol sampai larut malam. Kemudian gurunya mempersilahkan Utsman Ghazi ke sebuah ruangan untuk apa? Untuk beristirahat. Masuklah Utsman Ghazi ke sebuah kamar untuk beristirahat.
ketika akan tidur dilihatnya di dalam kamar tersebut ada Al-Quran. Sebagian keterangan Al-Quran itu berada di dalam lemari. Sebagian keterangan lagi mengatakan Al-Quran itu tergantung di paku. Ada wadahnya Al-Quran digantung. Karena adab terhadap Al-Quran, Utsman Ghazi pada waktu itu tidak jadi tidur, mengambil Al-Quran dan membaca Al-Quran selama 6 jam lamanya. Dan waktu pagi Syekh Edebali gurunya masuk ke kamarnya, dilihat Utsman Ghazi sedang membaca Al-Quran, dilihat kasurnya itu rapi. Oh, itu berarti Utsman Ghazi belum tidur, tidak tidur. Akan tetapi apa? Hormat terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran selama 6 jam. Dari situ, dari 1 jamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan Islam 100 tahun. Sehingga kejayaan Islam jaya sampai 600 tahun, 623 tahun. Dengan beradabnya pun kita kepada Al-Quran, Allah akan memberikan balasan kepada kita. Apalagi dengan membaca dan mengamalkan isi daripada Al-Quran, bahkan sampai menghafal Al-Quran. Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa ada 2 jasad nanti di alam kubur, yang mana 2 jasad tersebut tidak akan busuk, tidak akan dimakan oleh hewan, akan harum semerbak mewangi. Yang pertama adalah ulamaul amilin, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua hamalatul Quran, orang yang selalu hidupnya bergelut dengan Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang belajar mengamalkan Al-Quran. Nabi SAW pun bersabda, man qara'al Quran wa amila bima fi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi fi buyutid dunya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mengamalkan isi dari Al-Quran, maka nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan dengan pakaian yang terbuat dari permata nanti di yaumil qiyamah. Yang mana cahaya permata tersebut lebih terang benderang daripada cahaya matahari yang ada di muka bumi ini. Dalam artian, kedua orang tua yang ahlul Quran anaknya, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan anak-anak kita ahlul Quran. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, kalau anak-anak kita tidak didasari ilmunya dengan ilmu Al-Quran, akhlaknya dengan akhlak Al-Quran, bagaimana nasib-nasib anak-anak kita di masa yang akan datang. Sosial media, sekali buka apapun ada di dalam sosial media tersebut. Anak-anak kecil zaman sekarang 4 tahun, 5 tahun pun sudah tidak terlepas daripada HP misalkan. Padahal di dalam HP tersebut terdapat berbagai berbagai macam maksiatnya ada, itunya ada, ininya ada. Makanya dasari anak-anak kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Supaya apa? Supaya anak-anak kita menjadi ahlul Quran, nanti akhlaknya terjaga, supaya akhlak-akhlak kita menjadi akhlakul karimah, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah ar-ridha bil qalil atau al-qanaa'atu bil qalil. Ridha, qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, merasa senang, merasa cukup dengan yang ada. Ridho terhadap sesuatu yang sedikit. Kenapa? Karena itu merupakan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Karena ketika kita ridho, ketika kita qanaah merupakan sebuah sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita qanaah, ridho terhadap sesuatu, kita tidak akan susah hidup. Karena apa? Karena mau itu sedikit, mau itu banyak, itu semata-mata datang dari Allah. Ya Allah, Engkau memberikan rezekiku seperti ini. Ya Allah, Engkau memberikan kejadian itu kepada kami karena Engkau yakin bahwasanya kami bisa menyelesaikan, kami bisa menghadapi kejadian tersebut. Ridho.
Karena kalau orang tidak ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut, kata Allah dalam hadis qudsinya, man lam yardha biqada'i wa lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyatlub rabban siwai, kata Allah. Barang siapa yang tidak ridho terhadap ketentuanku, tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, dan tidak bersabar terhadap ujian-ujian yang aku berikan, falyatul robban siwa, carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Makanya kita harus ridho, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Walaupun itu merupakan kecil menurut kita, padahal besar menurut Allah. Misalkan satu kelopak mata aja, itu merupakan nikmat yang besar sebetulnya yang Allah berikan kepada kita, Pak Bu. Karena apa? Karena misalkan kalau kita naudzubillah hilangkan matanya satu, tidak akan rahat kita. Tidak akan apa? Tidak akan santai, tidak akan sempurna penglihatan kita. Kita akan merasakan nikmatnya sesuatu ketika nikmat tersebut tidak ada dalam diri kita. Adanya dua mata, syukuri, nikmati. Kenapa? Itu pemberian Allah. Coba kalau dua mata ini Allah ambil kembali, tidak akan melihat bagaimana indahnya ciptaan Allah. Adanya dua kaki, syukuri, nikmati, karena itu pemberian Allah kepada kita. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil satu kaki saja dari kita, jalan kita tidak akan sempurna. Maka dari itu, ridho terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rezeki banyak, syukuran. Rezeki sedikit, jangan kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu semua bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la azidannakum, aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Akan tetapi kalau engkau berkufur, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah, maka inna azabi lasyadid, tunggu azabku yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang ketiga waridho bil qalil. Kemudian wal isti'dadul yaumir rahil. Yang keempat, takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah isti'dad, mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah dunia, mempersiapkan diri untuk hari berikutnya, persiapkan bekal kita, karena kita tidak akan selamanya hidup di dunia yang fana ini. Fabi anna marji'a mu'minin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin la jahannamu. Kembalinya orang mukmin, insyaallah kembalinya kita semua adalah ke syurganya Allah. Kembalinya orang kafir adalah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapkan bekal dari sekarang, karena mati akan datang menjemput kita. Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Mati adalah sebuah pintu yang mana semua manusia akan memasuki pintu tersebut, dan tak tahu kapan mati akan menghampiri kita. Tak tahu di mana kita akan mati meninggalkan dunia ini. Maka dari itu persiapkan bekal dari sekarang untuk menghadapi kematian. Untuk apa? Untuk kehidupan setelah dunia ini. Mati tidak akan memandang umur, Pak Bu. Mati tidak akan memandang status. Mati tidak akan memandang ini sudah matang, ini belum. Mati tidak akan memandang ini orang berilmu, ini orang yang biasa saja. Ini orang yang kaya, ini orang yang biasa. Tidak memandang seperti itu. Ketika ajal sudah datang menjemput, maka mati di situ akan tiba kepada kita. Maka dari itu isti'dad liyaumir rahil. Persiapkan diri kita, siapkan bekal kita untuk kehidupan setelah kematian. Kata Abu Bakar As-Siddiq pun, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke kubur, dalam artian mati meninggalkan dunia ini tanpa membawa bekal, maka orang tersebut seperti berlayar di lautan tanpa adanya kapal.
Bayangkan kalau kita ke Mekah Al-Mukarramah untuk umroh atau untuk haji dengan cara menyelam, sampai atau tidak mati di jalan dimakan ikan. Harus ada apa? Wasitah, harus ada jalan kapalnya. Pun demikian kita kehidupan ini, siapkan bekal kita untuk nanti di akhirat supaya apa? Supaya kita selamat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu gunakan kesempatan hidup ini yang sebentar saja ini dengan amal-amal yang akan mendapatkan wasilah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'mal lid-dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal lil akhirah ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah dengan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Itu takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat takwa, manfaatnya kita mempunyai sifat takwa. Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Kifayatul Atqiya-nya dikatakan, wa kam rattaballahu ala taqwa min khairatin azimatin wa fawaidah hasimatin. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, menertibkan takwa atas kebaikan-kebaikan yang mulia dan faidah-faidah yang bagus, yang banyak. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan manfaat, memberikan faidah-faidah kepada orang-orang yang di dalam dirinya terdapat ketakwaan. Famin dzalika, di antaranya ma'iyatuhu subhanahu wa ta'ala lil muttaqi, menyertainya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu pasti Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau orang tersebut sudah dibersamai oleh Allah, apa sih yang akan ditakutkan? Semua kejadian datang dari Allah. Apa yang kita hadapi itu dari Allah. Allah bersama orang yang takwa, maka tidak akan ada lagi yang ditakutkan oleh orang tersebut. Kenapa? Allah bersamanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 194, Astagfirullah billah, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kamu semua kepada Allah dan ingatlah annallaha ma'al muttaqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian wa min dzalika, dan diantaranya al-ilmul ladunni. Orang yang bertakwa itu akan diberi ilmu ladunni, ilmu yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimukumullah. Allah akan memberi ilmu kepada kamu semua. Kemudian wa min dzalika, di antaranya lagi an-najatu minan nar. Dengan wasilah ada sifat takwa di dalam diri kita, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Itu tujuan kita, itu kemauan kita kan? Kita ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, timbulkan sifat takwa di dalam diri kita, maka Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian qala ta'ala tsumma nunajjil ladzina taqaw. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa min dzalika, dan selanjutnya al-makhraju minasyadidi. Allah memberikan jalan keluar daripada apa? Daripada kesulitan. Warizqu, Allah Subhanahu wa taala memberi rizki min haitsu la yahtasib. Kemudian wal yusru, Allah Subhanahu wa taala memberikan kegampangan daripada kesulitan kita. Kemudian wa'azmul ajri, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar untuk kita. Qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man isim mausul yadullu ala am, menunjukkan atas umum, mau itu yang muda atau yang tua, yang kaya ataupun yang miskin, siapapun itu, yattaqillaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan. Di sini Allah berfirman makhraja dengan isim nakirah, bukan al-makhraj. Akan tetapi makhraja itu menandakan apapun masalahnya,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar apapun jalannya. Bagaimanapun jalannya, cukup kita bertakwa kepada Allah, maka apapun masalah kita, jalan keluarnya Allah akan atur. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rizki kita rizki yang banyak. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya sebuah kemudahan dari kesulitan. Itu untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian wa min dzalik, selanjutnya al-wa'du bil jannah. Allah menjanjikan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Pahalanya surga bagi orang yang dalam dirinya terdapat ketakwaan. Qala ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa terdapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, kemudian di antaranya al-karamatu fid dunya wal akhirah, kemuliaan di dunia dan akhirat untuk orang-orang yang bertakwa. Qala ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum. Bagi orang yang bertakwa terdapat kemuliaan. Allah memberikan kemuliaan baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian faja'alal karamatu 'indahu bittaqwa. Allah menjadikan karamah, Allah menjadikan kemuliaan untuk orang-orang yang bertakwa itu la bil ansab, bukan dengan sebab keturunan. Ketika seseorang mulia baik di hadapan manusia yang lain ataupun di hadapan Allah, itu disebabkan dengan ketakwaan orang tersebut kepada Allah, bukan dengan sebab nasab keturunan. Nasab keturunan tidak menjamin kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala bil amwal, harta pun tidak akan menjamin Allah meridhai kita, harta pun tidak akan menjamin kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, wala bi syai'in akhar. Tidak pun yang lainnya. Jadi dengan adanya takwa, bahkan di sini musannif menjelaskan wa kam wa'adallahu wa rasuluhu 'ala taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin yatulu dzikruha. Saking banyaknya pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang takwa, maka musannif pun menjelaskan banyak lagi kebaikan-kebaikan, faidah-faidah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.